Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara cepat belajar PowerPoint. Di sini mencakup semua materi dari awal untuk pemula sampai mahir. Sekarang kita akan mencoba membuka PowerPoint dari awal. Kita klik saja icon PowerPoint ini. Nah, kita double klik. Inilah tampilan awal PowerPoint. Nah, yang tampak di layar itu adalah template, yaitu pola dasar pembuatan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mau pilih yang mana saja, bebas menyesuaikan kebutuhan. Pola dasar ini digunakan agar kita tidak selalu membuat dari awal. Namun, seorang yang sudah profesional kebanyakan memilih yang blank atau kosong. Soalnya nantinya pada saat membuat, kita juga akan merubah backgroundnya, menyesuaikan dengan presentase yang akan kita buat. Sebagai contoh, akan saya buat memakai pola sirkuit. Klik saja. Saat kita membuka salah satu template atau polanya, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Bisa warna dasarnya biru, bisa hijau, nah, seperti ini, ataupun yang merah. Jadi kita bebas memilih warnanya. Akan saya pilih warna biru saja. Setelah ini kita pilih create atau membuat atau menciptakan. Ini create, kita klik saja create. Inilah tampilan pembukaan dari PowerPoint. Namun sebelumnya akan saya jelaskan lebih dahulu pengertian dari PowerPoint, menu-menu di PowerPoint agar kita lebih mengerti dan paham apa itu PowerPoint. Kali ini saya akan membahas mengenai PowerPoint, dan ini adalah tingkat untuk pemula atau tingkat dasar. Di sini akan saya bahas mengenai pengenalan dasar dan cara membuat PowerPoint. Nah, video ini akan saya buat beberapa tahap, dan ini adalah tahap yang pertama. Nah, untuk tahap-tahap berikutnya bisa dilihat pada kolom deskripsi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai pengertian singkat tentang PowerPoint. PowerPoint itu atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentase dengan mempergunakan beberapa slide. Jadi PowerPoint itu didesain untuk membuat presentasi. Jadi bukan pengolah untuk membuat gambar, untuk menulis surat juga bukan. Ini khusus untuk presentasi. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, yaitu baik dari pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik maupun trainer. Jadi untuk training. Fungsi dan kegunaan PowerPoint, nah di sini untuk mempermudah sebuah presentasi. Jadi untuk menerangkan, biar ada visualnya, itu kita mempergunakannya PowerPoint. Jadi kita tidak perlu membawa buku. Nah, di sini juga untuk membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy, sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Seandainya kita melakukan presentasi, dan kita mempunyai soft copy-nya yang bisa dibagikan ke audiens. Nah, PowerPoint juga untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik, dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template desain yang akan dipergunakan. Nah, sekarang bagaimana sih cara memulai PowerPoint? Seperti aplikasi-aplikasi lainnya, PowerPoint biasanya ada di start menu. Jadi di start menu, pojok bawah ini, kita klik saja, kita pilih PowerPoint. Nah ini, bisa mengklik ini, dia langsung masuk ke PowerPoint. Yang jelas kita mempergunakan ikon PowerPoint ini, ikon pada PowerPoint-nya. Ini ikon PowerPoint ini. Nah, diklik kalau memang sudah menginstal PowerPoint tersebut. Kemudian di sini lembar PowerPoint sebetulnya terdiri dari apa saja. Nah, inilah lembar PowerPoint. Nah, yang paling atas itu adalah quick access, yaitu jalan pintas. Misalnya kita mau membuat file baru, di sini pilih new atau untuk menyimpan. Setelah quick access, nah ini menu bar. Jadi menu utamanya ini yang terdiri dari file, home, dan sebagainya. Nah, penjabaran dari menu bar ini, itulah bawahnya ini. Berarti jika kita mengklik home, inilah isi dari home itu. Ada file, cut, copy, paste, pengoperasian slide, dan sebagainya. Ini disebut menu bar atau toolbar. Nah, sedangkan bawahnya adalah penjabarannya yang disebut ribbon. Kemudian di sini inilah slide-slide yang nantinya akan kita bikin, itu tersimpan di sini. Nah, sedangkan membuat PowerPoint-nya itu jelas di lembar kerja yang berada di tengah ini. Inilah lembar kerja dari PowerPoint. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi,
ada Quick Access, Toolbar, dan Ribbon. Nah, inilah lembar kerja. Kita akan terfokus pada lembar kerjanya. Saat kita membuka PowerPoint baru, slide pertama yang muncul adalah slide untuk judul. Nah, disinilah kita menulis judul. Misalnya, inilah judulnya, sedangkan bawahnya adalah subjudul. Namun ini bebas mau dikasih apapun juga. Begitu juga posisinya terbalik ataupun yang lainnya bebas. Untuk penulisan, baik judul maupun isi maupun yang lainnya, penulisannya sama persis seperti pengolah kata lainnya. Di sini ada ukuran huruf, tebal tidaknya huruf, miring dan sebagainya, misalnya tebal. Begitu juga warna. Cara penulisannya sama seperti cara penulisan lainnya di Word. Nah, begitu juga yang bawah di sini mau diganti. Untuk mengganti, jika kita mau mengganti semuanya, klik text box-nya atau kotaknya seperti ini. Kita mau ganti warna menjadi kuning misalnya dan bold. Nah, jika kita cuma mau mengganti sebagian saja, kita sorot teksnya seperti ini. Nah, misalnya untuk ini saya kasih warna hijau misalnya, hijau tidak begitu tampak. Untuk perataan teks juga sama seperti di Microsoft Word. Di sini untuk perataan secara horizontal seperti ini. Untuk judul atasnya kita bikin seperti ini. Di PowerPoint setiap penulisan itu mempergunakan text box. Ini text box, ini namanya, ini kotak untuk tempat menulis. Text box ini juga bisa kita rubah baik warna maupun bentuknya. Nah, di sini untuk merubah text box itu berada di sini. Quick Style, klik saja, kita bisa memilih warna sesukanya. Nah, misalnya ini. Begitu juga bentuk font juga sama seperti pada penulisan di Microsoft Word. Perataan atau alignment di sini ada dua, yaitu rata secara horizontal dan rata secara vertikal atas bawah. Untuk mengatur perataan secara vertikal itu berada di sini, klik terlebih dahulu tag yang akan diratakan, pilih Align Text, sini klik saja. Di sini ada top, middle, dan bottom. Kalau mau rata tengah secara vertikal, berarti kita pilih middle. Begitu juga bawahnya, bisa kita ganti warna dengan memilih Quick Style atau pada format ini, klik aja format. Nah, kita juga bisa memilih stylenya di sini atau memilih warna sendiri dengan set fill ini. Berarti ini yang sudah disediakan ya. Kalau mau membuat warna sendiri, di sebelahnya yang bergambar ember. Nah, bisa juga kita pakai warna Pinky Boy. Fontnya berada di home, mau saya perbesar dari 20 menjadi 32 misalnya. Itulah sesederhana itulah menuliskan judul untuk PowerPoint. Sedangkan di yang sebelah kanan adalah tampilan-tampilan slide-nya. Untuk membuat slide berikutnya atau slide baru, yaitu mengenai isinya, kita tinggal menekan enter saja pada sisi slide yang aktif di sebelah kiri ini. Di sini kita bisa menekan, langsung tekan enter. Nah, di sini muncul slide yang kedua, dan ini ada angka 2, ini untuk slide kedua, 1 berarti untuk slide pertama, yaitu judulnya. Pada slide kedua, daftar textbooknya sudah berubah tampilan ini, berarti sudah merupakan isi. Bisa saja kita mengisi sub-subbabnya. Katakanlah misalnya
Nah, seperti ini. Sedangkan bawahnya adalah isi dari subbab isinya. Tapi bukan berarti kita harus terpancang pada ini, kita bebas menulis apa saja. Begitu juga kita menghapus. Misalnya ini mau langsung isi, ini juga bisa dihapus. Proses penghapusan sama seperti aplikasi-aplikasi komputer lainnya. Menghapus ya dengan delete ataupun dengan cut ini. Nah, bisa aja misalnya kita hapus dengan menekan delete, dia juga terhapus isinya. Walaupun ada tulisan click to add title di sini, ini pada saat di preview atau dimunculkan itu tidak tampak. Sebagai contoh di sini saya cuma mau menulis isi subjudul dan ininya tidak saya isi. Walaupun di layar ada tulisan click to add title, pada saat di preview ya, dengan saya coba dengan slideshow, inilah berarti klik text here-nya tidak muncul karena kita tidak menulis apapun. Nah, saya tutup dulu, ini cuma sekedar contoh. Jika kita sudah selesai menulis untuk slide kedua, untuk slide-slide berikutnya itu prosesnya sama. Kita tinggal menekan enter saja. Di samping dengan menekan enter, kita juga bisa dengan menekan insert new slide ini. Dengan menekan insert new slide, di sini kita klik saja. Kita bisa memilih template yang akan kita butuhkan. Kita bisa memilih garis untuk semacam judul. Nah, bisa kita memilih judul dan konten atau isinya. Bisa memilih konten yang ada dua kontennya. Ini sebagai contoh akan saya klik ini, berarti tampilannya berubah. Dan ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Berarti apa yang akan kita tulis dalam bentuk seperti apa, kita bisa menyesuaikan di template yang disediakan ini. Kita bebas mau memilih apapun juga, menyesuaikan dengan slide yang akan kita buat. Untuk menghapus slide yang tidak terpakai, ini seandainya ini tadi untuk percobaan untuk menghapusnya, kita tinggal menekan delete saja, aktifkan slide-nya, kita tekan delete. Nah, seperti itu. Sebagai gambaran tentang PowerPoint, akan saya praktekkan sebuah PowerPoint yang sudah jadi ini. Nah, kita tampilkan PowerPoint-nya. Nah, inilah judulnya. Bisa kita bacakan terlebih dahulu pada saat presentase. Kemudian untuk slide berikutnya, kita klik next. Inilah isi dari presentase itu. Kita terangkan dan seterusnya sampai akhir. Nah, ini. Nah. Namun di sini masih diam teksnya sehingga kurang menarik. Nah, disinilah peran PowerPoint untuk membuat animasi-animasi gambar maupun teks menjadi lebih menarik. Sekarang kita akan mengupas cara pembuatan PowerPoint mulai dari toolbarnya. Nah, ini file itu tentang penyimpanan, itu nanti di akhir saja. Nah, kemudian home. Home di sini terdiri dari copy, cut, dan format painter. Mungkin sudah menguasai. Yang perlu diketahui di sini pada PowerPoint terdiri dari slide ini dan objek, yaitu isi dari slide itu. Nah, begitu juga mengcopy. Di sini kita bisa mengcopy slide-nya. Ini misalnya sama dengan tekan copy, kemudian taruh di bawahnya, tekan paste. Nah, ini mengcopy slide. Sangat mungkin kita mengcopy slide agar tidak selalu memformat dari awal. Itulah copy. Begitu juga objeknya, yaitu yang berada di dalam slide. Kita juga sama prosesnya, bisa mengcopy, copy, bisa berada di slide tersebut, paste,
jadi 2 seperti ini. Juga bisa sangat mungkin kita mengkopinya atau mempastekannya di slide yang lain. Ini misalnya kita di sini tekan paste. Sekarang yang berikutnya adalah new slide. Nah, membuat slide baru atau new slide itu tidak selamanya berada di akhir seperti ini. Tidak selamanya berada di akhir, tapi sangat mungkin kita membuat slide baru di tengah, yaitu menyisip. Nah, di sini kalau kita membuat slide baru, itu nanti akan menyisip di bawah slide yang kita klik atau yang aktif. Misalnya di sini saya tekan new slide. Nah, new slide ini kita akan menyisipkan file baru. Nah, kita sesuaikan topiknya. Mungkin berupa topik biasa, sebuah judul dan isinya, atau mungkin berupa dua konten. Dua konten ini hasilnya seperti ini sangat mungkin untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan misalnya perbedaan antara kucing dengan kuda misalnya. Kita butuh dua konten seperti itu. Tapi kalau sebuah keterangan, ya kita bisa memilih title dan satu konten. Nah, begitu juga sangat mungkin kita mau menyisipkan sebuah gambar yang utuh, kita bisa memakai blank. Itulah tentang new slide. Saya hapus lagi. Nah, sekarang bedanya new slide, ya, new slide dengan layout. New slide otomatis di dalamnya berisi layout. Tapi sedangkan layout sendiri, ini layout, itu mengubah slide yang aktif yang sedang kita sorot ini menjadi layout yang lain. Nah, misalnya ini sudah terlanjur dibuat seperti ini, namun kita mau menyisipkan gambar misalnya. Nah, kita rubah layoutnya menjadi yang seperti ini misalnya, ada gambarnya nantinya. Nah, ini yang seperti ini. Bisa saja di sini kita tulis tag lain, ataupun kita tuliskan, ataupun kita sisipkan gambar. Itulah mengenai pada menu home. Sedangkan sebelah kanan ke sana ini adalah menu penulisan yang sudah kita bahas. Nah, kemudian di sini ke menu insert. Nah, insert ini, insert itu menyisipkan. Nah, di sini juga ada insert slide, new slide, sama seperti pada di home. Kita juga bisa menyisipkan atau insert tabel. Nah, sebagai contoh di sini saya membuat slide baru. Nah, slide baru kita bisa juga cuma menekan enter. Nah, menekan enter, otomatis slide baru ini sama seperti slide yang diaktifkan, yaitu di sini kita tekan enter, bawahnya otomatis dia mengcopy layout dari atasnya. Di sini misalnya insert tabel terdiri dari 2 atau 3 kolom. Inilah menyisipkan tabel. Sedangkan di tabel, penulisan di tabel sama seperti, hampir sama seperti kita menuliskan di Excel. Misalnya tentang nomor, nama, alamat, dan seterusnya. Sama pengoperasiannya dengan tabel-tabel lain, begitu juga pengaturan lebar kolomnya seperti ini. Tinggal menarik saja. Nah, ini cuma contoh, sedangkan lebar sempitnya kita tinggal menarik saja. Seandainya ini kita mau membuat baris baru, itu kita tinggal menekan di akhir, kita tekan tabulasi. Itulah mengenai insert tabel. Nah, sekarang ini yang mungkin dibutuhkan. Pada PowerPoint di slide ini sangat mungkin kita akan menyisipkan sebuah gambar. Nah, disinilah kita bisa menyisipkan picture atau gambar. Kita sisipkan picture. Kita pilih gambarnya berada di mana. Kita sisipkan gambar ini. Pilih gambarnya, tekan insert. Otomatis dia menyisip. Penyesuaian gambar bisa dengan menarik pada tepinya mengenai insert picture ini.
Kalau tadi menyisipkan gambar, nah sekarang menyisipkan bentuk atau shape di sini. Untuk menyisipkan bentuk, pilih aja shape. Nah, inilah bentuk-bentuk yang bisa kita sisipkan. Saya pilih salah satu, misalnya kita mau menyisipkan bentuk panah. Nih, tarik saja. Nah, ini. Sedangkan pengoperasian warna, garis pinggir dan sebagainya sama seperti pengoperasian gambar lainnya. Nah, di sini ada bentuk yang sudah jadi, ataupun kita memilih warna sendiri seperti ini. Nah, pengoperasian penggeseran dan lainnya juga sama, begitu juga untuk memutar. Itulah pengoperasian bentuk menyesuaikan kebutuhan kita. Pengoperasian bentuk ini sangat berfungsi jika kita mau membuat semacam diagram. Di sini juga ada penyisipan smart art. Inilah smart art. Ini juga khusus untuk pembuatan diagram. Dalam smart art, jika kita klik sini, inilah macam-macam smart art yang bisa kita sisipkan. Kita bisa memilih salah satu, misalnya ini. Kita tekan OK. Smart art ini bisa kita sesuaikan tergantung kebutuhan. Sebagai contoh yang sedang saya tampilkan ini, sebelah atas untuk menyisipkan gambar, berarti jika diklik, langsung muncul, dia menanyakan gambar yang akan disisipkan. Bisa dari komputer, bisa dari gambar dari online. Misalnya dari komputer, kita klik saja, kita sisipkan gambar yang diinginkan. Nah, misalnya ini, dia tersisip. Sedangkan tag bawahnya adalah tag untuk menerangkan gambar tersebut. Itulah cara penyisipan smart art. Begitu juga untuk gambar-gambar lainnya. Nah, saya contohkan satu saja, sementara yang lainnya bisa dipraktekkan sendiri. Penyisipan yang lain yang sering dipakai yaitu di sini ada penyisipan grafik ini atau cat. Nah, saya buka saja lembar kosong. Sangat mungkin di sini kita akan membuat sebuah grafik untuk ditampilkan dalam sebuah presentasi. Nah, di sini insert, cat saja langsung. Nah, kita pilih bentuk grafiknya, bentuk kolom seperti ini, atau bentuk yang lainnya, bentuk bar atau lingkaran. Yang paling populer bentuk kolom. Akan saya coba bentuk kolom yang ini. Bentuk kolom juga bermacam-macam. Di sini ada yang 3 dimensi semacam ini. Nah, bisa saja ataupun 3 dimensi semacam ini. Nah, kita klik OK. Inilah grafiknya, dan grafik ini adalah default atau standar dari Microsoft yang dimunculkan, sedangkan datanya itu berada di kolom atas ini. Ini data standar, kita bisa merubah sesukanya. Sebagai contoh di sini grafik tentang perkembangan penjualan misalnya. Yang ini adalah kategorinya seperti ini. Inilah penjualan mobil, motor, becak, dokar. Nah, sedangkan ini adalah untuk bulannya misalnya. Berarti yang hijau adalah bulan Agustus, ya. Yang kuning, hijau bulan Juli, kuning untuk Agustus, dan merah untuk September. Nah, ini merah untuk September. Jika kita mau menambah kolom, kita tulis saja untuk setelah September. Otomatis di sini akan menambah sendiri. Begitu juga untuk barisnya ke bawah. Misalnya ke bawah akan menambah satu produk. Dia juga akan menambah sendiri untuk sepeda. Seandainya untuk pembuatan datanya, input datanya sudah selesai, ini bisa kita tutup. Nah, kita tutup. Title bar atau judul grafik itu bisa di sini. Nah, sedangkan ini tetap adalah titel untuk secara keseluruhan. Grafik ini juga bisa diedit. Nah, inilah kolom atas ini adalah kolom editing untuk grafiknya. Namun pada PowerPoint ini saya tidak membahas secara detail mengenai grafik, karena grafik itu lebih mudah dibahas di Excel. Nah, sebagai contoh ini grafiknya. Untuk merubah data, inilah select data untuk merubah data. Nah,
Ini jika kita mau merubah data. Sangat mungkin di sini dalam sebuah grafik itu bukan berdasarkan per mobilnya semacam ini, mobil, motor, becak, itu bukan, tapi berdasarkan bulannya. Berarti bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Jika kita menginginkan grafiknya berdasarkan bulannya, di sini switch row to column. Nah, berarti menukar baris menjadi kolom. Ini kita klik saja. Kemudian oke. Nah, otomatis yang tadinya di sini adalah grafik yang terbaca adalah untuk penjualan mobil, motor, dan sebagainya. Sekarang mengacu pada perubahan per bulannya, yaitu bulan Juli. Ini mobil yang hijau, motor yang kuning, dan seterusnya. Nah, untuk sebaliknya berarti bisa, misalnya kita mengembalikan ke awal ya, kita switch column to row lagi. Nah, itulah mengenai penyisipan grafik. Detailnya bisa dipelajari tersendiri dalam pengoperasian grafik. Nah, kita kembali ke insert. Saya membuka kolom baru lagi. Nah, masih di insert. Di sini insert textbook. Ini sudah sangat jelas, yaitu untuk menyisipkan sebuah teks, di mana teks ini sebanding dengan teks-teks yang sudah ada ini. Ini sebanding pengoperasiannya, baik perataannya dan sebagainya, sama dan sebanding. Itu untuk menyisipkan text box kalau kita mau menambah text box baru dari text box yang sudah disediakan. Nah, itu mengenai text box. Nah, di sini yang tidak kalah menariknya yaitu jika kita mau menyisipkan word art, yaitu teks yang besar. Ya, word art berarti seni, teks yang punya nilai seni. Nah, di dalam teks art ini langsung muncul teks-teks yang tipe yang diinginkan. Nah, sebagai contoh saya mau memasukkan dengan teks tipe ini. Nah, disinilah kita menulis teksnya. Inilah contoh teks art. Sedangkan perubahan warna, baik warna isinya, inilah yang saya maksud dengan isinya, ataupun fontnya. Kalau merubah warna isinya itu berada di sini yang bergambar ember. Kalau mau merubah teksnya itu yang berada di sini yang bergambar huruf A ini. Nah, text fill berarti isi dari teks, misalnya isi teks merah. Nah, sedangkan teks online adalah garis tepinya, misalnya garis tepinya kuning. Sedangkan untuk kotaknya itu di set fill, ini fill berarti isi, misalnya hijau. Itulah untuk membuat teks art yang masih berada di menu insert. Pada PowerPoint kita sangat mungkin akan menyisipkan atau insert ini video ataupun suara. Nah, sebagai contoh akan saya masukkan suara. Nah, klik saja audio. Nah, berarti memilihnya audio on my PC. Berarti audio dari PC kita. Kita klik. Nah, kita pilih audio yang sudah kita sediakan. Saya akan contohkan saja salah satu. Misalnya ini, kita insert. Inilah muncul dia audionya. Ini bisa kita posisikan sesukanya, bisa di pojok agar tidak kelihatan. Nah, untuk meng-on-kan kita klik yang tanda play ini. Nah, ini klik dia sebetulnya bunyi. Sekarang detail mengenai suara atau sound. Nah, kita format saja. Itulah pembahasan mengenai insert yang paling sering digunakan. Nah, kita kemudian melangkah ke yang berikutnya yaitu desain. Sebetulnya pada saat kita pertama kali membuka PowerPoint ini dengan memilih salah satu template, misalnya aja ini, kemudian kita memilih salah satu warnanya, kemudian kita membuat. Sebetulnya di sini kita sudah membuat desain atau memilih sebuah desain. Nah,
Ini adalah desain untuk judulnya. Sedangkan seandainya kita sudah selesai dan menekan enter, nah, ini adalah desain-desain untuk isinya dan seterusnya. Namun sangat mungkin di sini kita menginginkan merubah desain yang sudah ada. Misalnya ini kita sudah membuat PowerPoint dengan desain seperti ini, kita ingin merubahnya. Untuk merubah desain, kita pilih desain, kita tinggal memilih salah satu dari ini. Nah, misalnya kita mau merubah desain menjadi ini. Otomatis secara default seluruh slide itu berubah sesuai dengan desain yang kita pilih. Ini semuanya sudah berubah sesuai desain yang kita pilih. Saya undo. Jika kita mau merubah sebagian saja, berarti tidak semua slide kita rubah dengan desain tertentu. Sebagai contoh, misalnya di sini tentang grafik, saya mau membuat desain yang putih ini. Nah, di sini caranya dengan mengklik kanan, ya, klik tapi yang kanan, pilih apply to selected slide, berarti mengaplikasikan hanya untuk slide yang terpilih. Ini kita klik saja, otomatis yang berubah desainnya cuma yang dipilih saja. Bisa saja kita memilih lebih dari satu slide, misalnya dari slide ini, slide ke-6 ini sampai slide ke 10 misalnya. Kita sorot saja, berarti 6 kita klik, kemudian kita tekan shift, kemudian kita klik slide ke 10 seperti ini. Berarti di sini ada 5 slide yang terpilih. Nah, di sini kita bisa mengklik kanan salah satu yang kita inginkan, misalnya ini. Di sini apply to selected slide. Berarti mengaplikasikan hanya untuk slide yang terpilih. Nah, ini. Berarti kalau cuma klik saja, berarti dia menyeleksi atau mengubah semuanya. Kalau mau memilih salah satu, kita mengklik kanan. Kita klik kanan, pilih apply to selected slide. Nah, itulah mengenai desain. Pada menu desain, di samping kita mengatur background slide-nya dengan memilih salah satu desainnya, kita juga bisa mengatur ukuran slide yang akan kita buat. Nah, disinilah tempat kita mengatur ukurannya. Jadi slide size ini kita klik saja. Di sini ada dua pilihan, yaitu widescreen atau layar lebar dan standar. Standar itu ukuran 4:3. Misalnya ini. Nah, sekarang bentuknya menyempit soalnya dia memakai ukuran perbandingan 4:3. Saya undo terlebih dahulu. Di samping itu, kita juga bisa mengatur secara custom atau keinginan kita sendiri dengan custom slide size. Ini, misalnya kita mau membuat dengan tampilan yang berdiri atau portrait. Ini, misalnya untuk tampilan untuk HP, layar HP pakai portrait, kita klik saja portrait. Kita juga bisa mengetikkan ukurannya dengan sentimeter ini di samping. Kemudian kita tekan OK. Nah, dia menjadi tampilan berdiri. Itulah mengenai slide size yang nantinya bisa dilancarkan dengan latihan sendiri. Saya undo lagi. Di samping format background layout yang sudah ditampilkan pada menu yang sudah ada ini, dengan memilih salah satu, PowerPoint juga menyediakan background secara custom.
Itu background di mana kita bisa memilih background berdasarkan gambar yang kita pilih. Di sini kita memilih format background. Inilah format background, kita klik saja. Pada format background kita bisa memilih warna secara solid, itu warna total seperti ini, dan ini juga bisa kita atur warnanya, atau warna gradient seperti ini. Ini juga bisa kita atur warnanya dengan memilih salah satu warna yang kita inginkan, atau mungkin juga kita mengatur background dengan gambar yang kita punya. Nah, di sini kita pilihnya adalah picture or texture. Kita klik saja. Nah, defaultnya di sini pakai tekstur. Nah, seandainya kita menginginkan file yang ada di komputer, kita pilih file. Ini. Kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan. Nah, misalnya saya akan memilih gambar ini. Pilih insert. Nah, di sini langsung muncul gambar yang kita klik sebagai background. Pada bagian bawah di sini terdapat ukuran offsetnya atau ukuran keluarannya. Di sini bisa kita atur kiri dan kanannya, kurang ke kiri ataupun kurang ke kanan, kita bisa menyesuaikannya. Nah, itulah cara membuat desain atau mengatur desain, baik desain yang sudah disediakan oleh komputer ataupun desain yang kita pilih dari gambar yang kita punya. Di sini pada desain juga kita bisa mengatur ukuran layar atau ukuran slide. Selanjutnya kita masuk ke materi yang paling menarik, yaitu transisi dan animasi. Nah, di sini pada PowerPoint itu terdiri dari slide-slide, ini slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Sementara di dalam slide itu terdiri dari backgroundnya, yaitu latar belakangnya yang sudah dibahas tadi, dan objeknya. Ini objeknya bisa berupa teks, ini teks, ataupun gambar, seperti ini gambar, juga bisa berupa grafik, itulah objeknya. Nah, pada transisi, ini transition, itu mengatur slide-nya, itu transisi pergantian antara slide satu dengan slide yang lain, slide berikutnya. Nah, pada tampilan PowerPoint sebelum diatur, tampilannya dia monoton, jadi tidak ada transisi antar slide. Sebagai contoh, ini sebelum dirubah, kita slide show, ya, kita mulai dari awal saja. Nih, pada saat kita berganti, itu kelihatan kaku, tidak ada pergerakan. Nah, di sini akan saya rubah, akan saya berikan sebuah transisi. Sebagai contoh di sini pada slide ke-1, saya gunakan transisi, saya mempergunakan transisi, kita pilih dengan mengklik ini. Kita pilih membuka tirai misalnya, ini. Nah, seolah-olah pada saat pembukaan itu seperti membuka tirai. Berarti pada saat di slide show dari awal misalnya, itulah yang disebut dengan transisi. Pengoperasiannya sangat mudah. Pengoperasian transisi sangat mudah, tinggal kita aktifkan saja slide yang akan kita bikin transisinya, kita pilih salah satu transisi yang kita inginkan. Agar muncul semua transisi, kita klik icon more ini, kita klik agar muncul semua. Di sini kita bisa memilih salah satu, misalnya tadi adalah membuka korden. Nah, sekarang memutar kotak ini. Dia seakan-akan memutar kotak. Akan saya coba untuk yang ketiga.
Yang ketiga menjadi burung dara-daraan. Nah, ini akan saya coba dari awal. Inilah menu transisi. Kita pilih slideshow. Kita show-nya kita pilih record from beginner, berarti dari awal. Ini pada saat kita ke slide berikutnya dengan menekan next, dia akan ke transisi berikutnya. Jika kita tekan next lagi, dia juga akan ke transisi berikutnya, dan seterusnya. Sebetulnya sangat bagus, tapi mudah sekali dilakukannya. Itulah transisi. Nah, sekarang animasi. Jadi perbedaan transisi dan animasi, kalau transisi adalah slide-nya, kalau animasi adalah objeknya. Inilah salah satu objeknya. Misalnya setelah slide terbuka, objek judul ini akan saya membuat seolah-olah dia naik ke atas, berarti fly in, naik ke atas. Nah, berarti seperti itu. Nah, begitu juga yang bawah, ini akan saya bikin naik ke atas. Untuk yang kedua sekalian ini, nah, misalnya ini memutar. Nah, sudah saya buat beberapa slide. Sekarang dicoba. Pengoperasian animasi juga sangat mudah. Kita tinggal aktifkan, kemudian kita pilih animasinya. Nah, sekarang kita coba dengan slideshow. Untuk memunculkan slideshow bisa dari sini, memilih dari sini from beginner, berarti memulai dari awal, atau from current slide, berarti memulai dari slide yang aktif. Nah, juga bisa dari sini, tergantung versi dari PowerPoint-nya. Kita slideshow dari awal, berarti pilih ini. Dia membuka korden. Nah, setelah kita tekan klik, dia muncul judulnya. Klik lagi, muncul judul yang berikutnya. Kemudian kita klik kalau memang sudah habis, dia ke slide berikutnya. Begitu seterusnya. Seandainya kita menekan klik, dia ke berikutnya, dan seterusnya. Itulah cara membuat animasi, juga sangat mudah. Tinggal pilih objek yang akan kita buat animasinya. Kemudian kita pilih bentuk atau tipe animasinya. Nah, animasi yang tadi adalah animasi untuk masuk. Ya, entrance itu masuk. Tidak selamanya animasi itu adalah masuk. Sangat mungkin animasi itu keluar. Sebagai contoh di sini, objek pot ini saya akan rubah jadi keluar. Ini bukan masuk tapi keluar. Pilih exit, ini keluar. Nah, berarti dia keluar. Sedangkan yang komputer mendoan ini masuk. Berarti kalau dibedakan, masuk, nah ini keluar, ini masuk. Nah, pengaturannya ya tinggal tergantung kebutuhan. Sangat mungkin sebuah gambar itu keluarnya bergantian. Jika kita menerangkan ke audiens, misalnya gambar ini kita terangkan, setelah itu kita keluarkan. Nah, itulah di sini pada animasi kita pilih exit, ya, jika untuk mengeluarkan sebuah objek dari layar. Nah, kalau cuma pergerakan saja, baik itu membesar, mengecil, berputar dan sebagainya, itu emphasis, ini yang tengah. Sebagai contoh di sini, gambar ini, komputer mendoan ini akan saya perbesar, grossing. Nah, seperti ini.
itu juga sangat mungkin dibutuhkan pada saat kita mau menonjolkan sesuatu. Nah, berarti untuk animasi sebetulnya sangat mudah, tinggal selera kita saja mau memunculkan, mengeluarkan, atau membuat action, membuat aksi tanpa keluar maupun masuk. Nah, di paling bawah ini kita juga bisa memberikan sebuah pergeseran. Sebagai contoh, ini pergeseran begitu banyak, kalau dicoba satu-satu terlalu lama. Nah, akan saya coba salah satu saja, misalnya ini. Nah, itu dia ada pergeseran. Berarti kalau dicoba di slideshow, dia keluar, ya, masing-masing keluar. Nah, ini masuk, maksudnya ini keluar, dia bergeser. Nah, itulah, berarti itu tergantung kebutuhan. Memperlancarnya itu dengan cara dipraktekkan, jadi bukan dihafal tapi dipraktekkan. Pada transisi maupun animasi, di samping berupa objeknya, di sini juga ada sound. Sebagai contoh di sini, pada saat keluar, ini keluar, defaultnya adalah no sound. Nah, no sound, berarti tanpa suara. Kita bisa membuat pada saat keluar bersuara pada slide yang kita pilih. Untuk slide pertama misalnya orang bertepuk tangan. Nah, berarti jika dimunculkan untuk slide kedua misalnya drum, slide ketiga misalnya laser. Nah, itulah cara memunculkan sound. Ya, di sini seandainya dipraktekkan slide soundnya dari awal, nah, dia akan memunculkan suara pergantiannya. Nah, pada saat kita memasukkan data ke PowerPoint, di samping dengan cara mengetikkan langsung, di sini, kita juga bisa mengcopy dari aplikasi lain. Misalnya kita mengcopy dari Microsoft Word. Saya untuk judul, saya mengcopy dari ini, kita tekan aja copy. Kemudian kita masuk ke PowerPoint-nya, kita paste di sini dengan menekan Ctrl V. Begitu juga isinya, kita bisa membuka taruh posisi kursor pada yang kita inginkan, kita buka Microsoft Word-nya, kemudian kita copy file yang kita inginkan dengan menekan Ctrl C, kemudian masuk ke PowerPoint-nya, di sini mempaste dengan menekan Ctrl V. Itulah cara memasukkan data ke PowerPoint, baik bisa dengan cara mengetik langsung ataupun dengan cara mengcopy. Di samping teks, gambar juga bisa dengan cara mengcopy. Nah, misalnya dari file lain, kalau memang ada, katakanlah ini, kita juga bisa mengcopy objek dari aplikasi lain, katakanlah dari Word. Di sini saya copy, kita masuk ke PowerPoint-nya, di sini kita tekan paste. Gambar bisa apa saja, kita bisa dengan cara copy paste dari aplikasi lain. Seandainya file ini sudah jadi, dirasa sudah jadi, dan kita bermaksud mau menyimpannya, di sini sangat mudah. Di sini pada file kita bisa langsung menekan shift. Shift ini. Jika file itu sudah diberi nama, otomatis kita tidak perlu memberi nama. Tapi seandainya file baru, sebagai contoh, ini akan saya buka file baru. Nah, di sini seandainya kita membuat file
sudah selesai, ingin menyimpannya, kita tinggal tekan save pada quick access ataupun pada file, kemudian kita save. Nah, di sini kita pilih posisi penyimpanannya mau berada di mana dengan menekan browse. Kita pilih posisinya, mungkin berada di folder tertentu ataupun berada di root directory tertentu ini. Misalnya kita mau menyimpannya di dokumen. Ini kita berada menyimpan di luar juga tidak masalah. Nah, ataupun berada di salah satu folder ini dengan mengklik seperti ini. Kita beri nama filenya, misalnya file percobaan 1. Setelah kita beri nama, kita bisa langsung save. Ini save. Otomatis file percobaan 1 sudah muncul di My Document. Ini adalah file percobaan 1. Di samping menyimpan file baru dengan save, sangat mungkin kita membuka file lama dan akan memberi nama baru atau menyimpan menjadi file dengan nama yang berbeda. Nah, di sini caranya pada file ini pilih save as, berarti menyimpan sebagai atau menyimpan menjadi. Nah, save as ini kita prosesnya sama, pilih browse, kemudian kita tuliskan nama filenya, file lain misalnya, kita save. Pada file PowerPoint, di sini menu pencetakannya pada file dan print, seandainya kita mau mencetak. Namun perlu diketahui, PowerPoint adalah didesain hanya untuk slide, untuk presentase. Jadi menu pencetakannya tidak begitu akurat. Namun di sini masih tetap bisa dicetak. Mencetaknya juga sama, tinggal kita tekan print, kemudian muncul menu print. Nah, pada menu print ini kita kalau mau mencetak seluruh slide, berarti kita pilih print all slide ini. Namun sangat mungkin kita mencetak sebagian saja dengan print selection, berarti memilih, menseleksi. Nah, pada halamannya juga kita bisa mengaturnya. Defaultnya atau standarnya adalah full pick, berarti satu halaman penuh seperti ini. Kita bisa mengatur menjadi 2 halaman seperti ini, ya. Pada 2 halaman ini kita juga bisa mengaturnya menjadi kiri kanan ataupun atas bawah. Pada landscape orientasi ini kita agar susunannya atas bawah, berarti pilih portrait seperti ini. Kalau kiri kanan berarti pilih landscape. Di samping menjadi 2, di sini kita juga bisa menjadi 4, 6 dan seterusnya. Misalnya menjadi 4 berarti seperti ini. Itulah cara pencetakannya. Nah, setelah kita sesuaikan, kita tinggal menekan print ini. Di samping kita mencetak dengan berwarna seperti ini sekarang, kita juga bisa mencetak dengan hitam putih kalau memang warna tidak kita butuhkan karena pemborosan tinta. Di sini pada color, ini bukan color celana bukan ya, tapi color yang artinya warna. Nah, pada color kita tekan grayscale, itu gray, jadinya seperti ini gray, ataupun hitam putih, jadinya seperti ini. Berarti sama sekali tidak ada warna graynya, cuma hitam dan putih. Nah, itulah cara pencetakannya. Nah, kemudian di sini selain dengan cara mencetak, PowerPoint ini juga bisa disimpan dalam bentuk PDF. Nah, untuk menyimpan file PowerPoint menjadi PDF, caranya di sini pada file, kita pilih Save as Adobe PDF ini. Save as Adobe PDF, kita klik. Nah, seandainya file itu belum tersimpan, komputer memperingatkan kepada kita file Anda belum tersimpan dalam bentuk PowerPoint-nya maksudnya. Kalau kita mau menyimpan terlebih dahulu, berarti kita tekan yes. Kita menyimpan terlebih dahulu, baru dia akan menyimpan dalam bentuk
PDF ini. Saya simpan dalam bentuk PDF di dokumen dengan nama PowerPoint PDF. Nah, ini pada dokumen saya simpan dengan nama PowerPoint PDF. Saya save. Nah, dan inilah PowerPoint sudah dalam bentuk PDF sehingga kita lebih mudah mencetak ataupun mengirimnya. Sekarang ini file PowerPoint yang sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, filenya itu ini, PowerPoint PDF. Nah, di samping kita mencetak, menyimpan dalam bentuk PDF, sangat mungkin kita akan mengekspor file PowerPoint ini dalam bentuk video. Nah, jika kita menginginkan mengekspor file ini dalam bentuk video, ya, kita pilih file. Di sini kita pilih ekspor. Nah, inilah di sini kita mengekspor dalam bentuk create a video. Berarti menyimpan dalam bentuk video. Nah, durasinya per slide itu 5 second atau 5 detik. Kita bisa langsung create ini. Create, dia langsung menciptakan, menyimpan dalam bentuk video yang bisa kita putar di manapun juga, termasuk di handphone yang punya pemutar video. Di samping dengan ekspor yang tadi, kita juga bisa melakukan save as. Ini browser. Pada save as type atau tipe filenya, kita bisa memilih. Kalau yang tadi berdasarkan PDF, berarti kita memilih dalam bentuk PDF, ataupun di sini dalam bentuk MP4 atau video. Berarti di samping dengan ekspor, di sini juga bisa dengan save as. Cuma yang dipilih tipenya. Kalau mau menginginkan dalam bentuk PDF, berarti kita pilih PDF ini. Kalau mau menyimpan dalam bentuk MP4 atau video, kita pilih MP4. Nah, kita tinggal tekan save. Saya tidak mengkliknya. Kalau mengklik, saya video itu akan tersimpan dalam bentuk video dan prosesnya lama. Berarti saya cancel aja. Tapi untuk yes, kita tekan save. Itulah panduan pembuatan PowerPoint dari awal sampai akhir. Nah, untuk memperlancar itu dengan cara dipraktekkan langsung. Berarti untuk pengetahuan komputer itu lebih baik dipraktekkan. Jadi bukan dihafal. Kalau dihafal itu lupa lagi. Nah, dipraktekkan saja. Itulah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.